Selamat pagi dan salam sehat penuh semangat. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk merenungkan sabda Tuhan pada BKSN hari yang ke-11. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kita ambil sikap berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat yang telah kau limpahkan kepada kami, khususnya berkat kesehatan, rezeki, kegembiraan dan kehidupan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Putuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ajaran-Mu senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini semua kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan untuk pagi hari ini. Ibu bapak guru karyawan serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada seorang anak yang bernama Rina yang sekarang ini duduk di bangku kelas 4 SD. Rina tidak mempunyai banyak teman di sekolah karena menurut teman-temannya Rina adalah anak yang pendiam di kelas. Ia dianggap sebagai anak yang sombong dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Sampai akhirnya Rina dipanggil oleh wali kelasnya. Ibu gurunya menanyakan tentang apakah benar yang dikatakan oleh teman-teman di kelas. Rina menjelaskan bahwa semua yang dikatakan teman-temannya tentang dirinya adalah salah. Dia memilih menyendiri karena ia merasa tidak percaya diri berteman dengan teman-teman lain karena ia merasa tidak pintar bergaul. Anak-anak yang terkasih, terkadang kita mudah untuk menjelek-jelekkan teman yang tidak sepaham dengan kita. Tetapi kita tidak melihat pada diri kita sendiri bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus ingin membuka hati semua orang terhadap sesamanya. Menurut Yesus, mudah bagi manusia untuk menyakiti hati sesama hanya dengan melihat keburukan orang lain. Sedangkan mereka tidak mempertimbangkan hal-hal baik yang sudah dilakukan orang lain. Yesus tidak menyukai perbuatan kita yang hanya melihat keburukan sesama tanpa melihat hal-hal baik yang mungkin pernah kita lakukan juga. Sebagai anak-anak yang beriman kepada Allah, apakah pantas kita untuk langsung menjelek-jelekan orang lain saat ada yang berbuat salah? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka mata hati kita saat ada yang berbuat salah kepada kita. Hati yang diberikan Allah kepada kita bukan hanya untuk melihat dan memilih kebaikan atau keburukan orang lain, tetapi juga mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Refleksi kita untuk hari ini, silakan anak-anak menjawabnya dalam hati.
Apakah aku sudah membuka mata dan hati kepada orang di sekitarku? Apakah aku sudah berbuat baik kepada orang lain? Mari kita melakukan aksi kita. Meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dan memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, demikianlah bacaan kitab suci serta renungan kita hari ini. Semoga kita semakin diingatkan untuk menjadi orang-orang yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita melakukan aksi kita. Meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dan memaafkan orang yang sudah menyakiti kita.